ketemu lagi dengan channel Nyonya Manalu di sini. Nah, di video saya kali ini adalah saya akan berbagi pengalaman atau sharing tentang pengalaman yang saya lakukan terhadap usaha warung kecil yang saat ini saya kelola. Kebetulan warungnya memang tidak besar, sangat-sangat kecil, dengan modal yang saya keluarkan pada modal awal adalah 1 juta. Jadi tapi di tempat saya ini selain warung saya sudah ada 3 warung yang saya katakan warungnya adalah warung yang lengkap dan besar. Jadi apa yang saya lakukan agar warung saya bertahan di tengah-tengah pandemi, dan adanya 3 warung di dekat-dekat saya. Kebetulan warungnya nggak jauh-jauh banget dari tempat saya. Maaf ya, ada suara soalnya di depan pasar. Jadi tidak terlalu berjauhan warungnya, berdekatan. Tapi apa yang harus saya lakukan agar warung kecil dengan modal minim itu bisa bertahan? Yang saya lakukan adalah saya selalu menggunakan metode cross selling dan upselling. Itu adalah konsep penjualan yang walaupun biasanya dipakai oleh usaha-usaha yang besar seperti mungkin kita katakan seperti Indomaret ataupun ya toko-toko besar yang menawarkan produk-produk yang lebih bagusnya lah, ataupun toko-toko yang lebih bagus nih, bahkan bukan dikatakan toko tapi udah grosir gitu. Sedangkan warung saya warung sangat-sangat kecil, tapi saya tetap menggunakan metode cross selling dan upselling karena saya pernah bekerja di suatu retail yang sangat besar. Jadi saya dan kita itu pernah training atau diajarkan untuk metode cross selling dan upselling dan melihat situasi yang ada di sekitar saya. Kebetulan di sekitar saya itu kebanyakan anak-anak. Jadi saya menjual atau menarik anak-anak untuk datang ke warung saya. Dan dari ketiga warung yang berdekatan dengan saya ini, saya melihat apa sih yang tidak mereka jual gitu. Dan kebetulan mereka itu menjual berbagai macam produk rumah tangga, bahkan untuk hal-hal lainnya. Tapi mereka tidak menjual misalnya jajanan anak-anak, misalnya kita katakan seperti bakso goreng, sosis goreng, nugget goreng, es krim, es lilin. Mereka tidak melakukan penjualan hal itu. Jadi saya itu menangnya di situ. Jadi saya melakukan penjualan itu. Sekalipun saya melakukan penjualan jajanan anak-anak itu, saya tetap menjual produk-produk ataupun kita katakan kebutuhan rumah tangga. Misalnya seperti supermie, telur, gula, susu, roti dan lain sebagainya. Saya tetap melakukan penjualan itu. Tapi jika mereka, dan paling utama dalam warung kecil yang sedang merintis ataupun yang punya warung kecil, jika customer datang ataupun jika konsumen datang, jangan sekali-kali mengatakan maaf Bu atau maaf Pak, kami tidak menjual barang tersebut. Saya tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi saya jika ada seperti beberapa belakangan ini selalu ada aja datang orang untuk menanyakan, Bu, maaf, ada jual materai tidak? Kebetulan saya tidak jual materai, gitu. Tapi saya, materai, maaf Ibu, stoknya lagi kosong. Saya selalu mengatakan stoknya lagi kosong. Bukan maaf Bu, tidak menjual. Jadi saya tidak menggunakan kata tidak menjual. Tapi saya mengatakan maaf Bu, stoknya kosong. Dan saya selalu membuat catatan kecil. Saya akan mencatat jika konsumen datang, saya akan mencatat apa yang mereka perlukan di warung saya tidak ada. Jadi mungkin kita katakan materai itu bukan barang busuk ataupun bukan barang yang expirednya dekat ataupun lama, tapi dia jangka waktu yang sangat-sangat lama, dia masih bisa dipakai. Jadi walaupun saya dengan modal yang minim, dengan modal yang saya putar-putar itu juga, saya akan menulis yang pertama materai, saya akan membeli hanya 2 atau 3 gitu. Jadi pada saat konsumen yang lain datang, stoknya sudah ada gitu. Jadi saya akan selalu mengatakan kepada konsumen yang maaf Ibu, stoknya kosong. Mungkin jika suatu saat Ibu datang, kita akan perbanyak stoknya. Jadi selalu ada. Itu adalah yang saya ucapkan pada saat barang di tempat saya tidak ada. Jadi usahakan mencatat apa yang mereka cari dan kita menawarkan untuk balik kembali. Karena kita akan menyediakan stok yang mereka minta. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah masalah cross selling. Cross selling itu adalah kita menawarkan produk pelengkap yang dibeli konsumen dari produk utamanya. Misalnya, Bu ada supermie, oh ada Bu gitu, beli berapa? 2 bungkus. Pada saat kita memberikan supermie yang 2 bungkus, maka kita akan menawarkan yang namanya telur.
Bu, nggak sekalian telurnya, karena masak mie itu lebih enak kalau pakai telur. Jadi sebisa mungkin kita menawarkan produk yang dibutuhkan dari produk utama. Jangan sekali-sekali kita menawarkan produk yang salah. Misalnya, jika si customer membeli Supermi, jangan pernah kita tawarkan sabun telepon, Sunlight. Jangan sekali-sekali kita tawarkan produk yang bertolak belakang dengan produk utamanya ataupun dengan barang utamanya. Jadi barang pelengkap. Jadi cross selling itu adalah barang pelengkap yang dibeli si customer gitu. Jadi kalau Supermi cocoknya apa? Telur gitu. Jadi kalau misalnya itu Supermi, yang kedua, jika Bu ada gula gitu, oh ada nggak sekalian bubuk teh atau kopinya gitu. Jadi gula ini akan untuk kopi, untuk teh, untuk susu gitu. Jadi itu adalah cross sellingnya, itu adalah si susu, si bubuk teh, dan si kopi. Nah, barang utamanya adalah si gula gitu. Jadi kita selalu menawarkan produk pelengkapnya. Sedangkan kalau untuk upselling itu kan kita katakan kita menawarkan barang yang lebih mahal. Biasanya karena saya juga menjual obat-obatan, tapi obat-obatan yang ringan, dan ini tidak saya sarankan bagi yang tidak mengerti, tidak memahami, ataupun yang tidak berpengalaman, ataupun yang tidak memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Karena obat-obatan ini kan resisten banget jika salah pemberian, jika salah dosis gitu. Jadi sebisa mungkin adalah kita harus mengerti, terutama bagian obat-obatan. Misalnya kebetulan saya jual di warung saya jual obat-obatan yang biasa lah saya katakan. Jadi jika si customer datang, awalnya dia membeli Panadol, atau kita katakanlah, saya tidak menyebutkan merek, tapi kita katakanlah obat sakit kepala. Jadi si customer datang menanyakan obat sakit kepala. Karena obat sakit kepala ini banyak. Ada obat sakit kepala migrain, ada juga yang memang obat sakit kepala yang berat, ada juga yang vertigo. Jadi sakit kepala ini bermacam-macam gitu. Sebelum kita menyarankannya ke dokter untuk penanganannya, misalnya pertama, kita akan menawarkan obat. Misalnya dia, Bu ada obat sakit kepala, biasanya saya produknya A gitu. Kita bisa menawarkan produk yang lebih mahal. Itu dinamakan dengan upselling. Jadi upselling itu adalah untuk meningkatkan penghasilan supaya lebih tinggi gitu. Jadi harganya lebih tinggi, itu adalah upselling. Nah, jadi pada saat dia mencari obat sakit kepala, kita katakanlah paracetamol. Nah, kita bisa memberikan obat anti nyeri yang lainnya. Tapi kita harus mengerti yang obat anti nyerinya ini aman tidak di lambungnya. Kita harus bertanya penyakitnya, selain obat sakit kepala, dia punya asam lambung tidak, sudah makan tidak, ada alergi obat atau tidak. Nah, biasanya kan itu untuk orang-orang yang medis ataupun yang farmasi gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk orang-orang yang awam, yang tidak mengerti tentang obat-obatan lah saya katakan, karena obat-obatnya resisten. Itu bagian obat-obatan. Yang kedua adalah misalnya dia, Bu ada pop mie, kita kata seperti pop mie yang seperti ini kan harganya kita katakanlah 4.000, ini harganya 4.000 gitu. Nah, untuk upsellingnya adalah kita bisa menawarkan yang namanya pop mie yang pakai nasi, sedangkan yang pakai nasi itu harganya 5.000. Nah, 4.000 sama 5.000 kita bisa untung 1.000 lah kita katakan. Jadi, Bu ada pop mie, ada Bu pop mie ini, oh ya saya beli ini aja. Ini Bu ada pop mie yang pakai nasi gini. Jadi ada pop mie yang pakai nasi, jadi lebih kenyang gitu. Karena kan kita kalau orang yang bekerja berat atau yang lapar kan biasanya simpelnya adalah pop mie. Tapi kalau ada pop mie yang pakai nasi, harganya lebih mahal sedikit tapi bikin kenyang Ibu. Nah, itu adalah upselling. Jadi menaikkan harga gitu, atau bukan menaikkan harga tapi menawarkan harga yang lebih mahal dari harga yang dia cari. Itu adalah upselling. Dan itu adalah hal-hal yang saya lakukan di warung kecil saya. Makanya warung kecil saya tetap bertahan. Dan untuk jajanan anak-anak itu adalah yang paling bagusnya. Mungkin kita berpikir apa sih yang kita jual untuk jajanan anak-anak? Kita ambil jajanan yang frozen. Jadi kalau kita simpan di kulkas pun dia lebih aman gitu. Tapi jangan sesekali jika kita mau membuat makanan anak-anak, kita usahakan makanan anak-anak itu yang sehat, yang aman mereka konsumsi. Karena anak-anak ini kan butuh yang namanya perkembangan. Mereka lagi masa-masa pertumbuhannya. Jadi saya menjual yang namanya ini es krim. Ini adalah es krim buatan kita sendiri. Jadi kita tidak membeli es krim dari luar, tapi kita buat sendiri. Kenapa ini saya katakan es krim layak dijual? Ya karena dia aman. Karena kita tidak menggunakan pemanis. Dan kita juga jual namanya nugget. Ini adalah makanan-makanan frozen nugget. Kita juga jual yang namanya sosis. Nah, ini adalah jualan-jualan frozen yang saya lakukan. Dan ini adalah
es lilin. Kalau es lilin itu sebenarnya resepnya banyak berseliweran di YouTube. Jadi es lilin ini saya hanya menggunakan pop ice dan gula. Jadi jadilah es lilin. Ini 500 rupiah. Di tempat mungkin ini 500 rupiah. Tapi jika saya membuat sebanyak 30 biji, ini sudah bisa menghasilkan untung sampai 12.000. Jadi walaupun dia hanya 500 rupiah, tapi untungnya lumayan. Nah, tapi kalau untuk yang seperti bakso, saya juga menjual yang namanya bakso goreng. Ini kalau bakso goreng sih saya tidak beli, tapi ini saya buat sendiri. Jadi kalau bertanya apa sih resep bakso goreng atau segala macamnya, itu banyak di YouTube. Ini adalah yang saya jual juga. Ini frozen, jadi dia aman selama sebulan. Dan ini tidak menggunakan penganyal. Jadi ini aman untuk anak-anak, karena di tempat saya itu kan paling banyak anak-anak. Jadi saya jualannya itu yang simple tapi aman untuk dikonsumsi anak-anak. Karena selain anak-anak, kita sekeluarga juga mengkonsumsinya. Jadi sekalian kita jual sekaligus untuk konsumsi pribadi. Ini jika kita lihat seperti ini, kita berpikir 500 rupiah. Ini satu tusuknya saya jual 1.000. Tapi untungnya jika saya menjual ini sampai habis, ini bisa menghasilkan modalnya itu sudah kembali. Jadi untungnya itu bisa mencapai 80.000. Itu lumayan jika kita melakukan metode seperti itu. Jadi sebelum kita membuka warung, kita harus melihat dulu apa sih di lingkungan kita itu seperti apa. Yang banyak orang dewasa kah atau anak-anak. Nah, kebetulan puji Tuhannya itu di lingkungan saya yang paling banyak adalah anak-anak. Jadi saya jualannya jajan-jajanan yang seperti itu. Seperti ini, bakso. Ini namanya batagor, bakso goreng tahu lah gitu. Jadi saya itu buat sendiri. Jadi lebih menguntungkan dan lebih banyak untung. Selain sehat, juga modalnya pasti kembali. Jadi itu adalah strategi yang kita lakukan untuk melakukan penjualan. Jadi walaupun warung kita kecil, kita juga tetap memiliki strategi penjualan. Karena jika kita memiliki strategi penjualan, maka warung kita akan tetap bertahan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih besar. Karena menguntungkan dan modalnya itu bisa kita putar. Dan plusnya lagi adalah tambahannya, sebelum kita jangan pelit untuk melakukan yang namanya adalah gratis. Misalnya jika ibu beli 3.000, maka akan mendapatkan bonus, kita katakanlah jajanan. Ini harganya 500 rupiah, tapi ini bisa kita jadikan bonus mereka. Bu, kalau belanja 10.000 nanti dapat hadiah, misalnya coklat, seperti itu. Walaupun 500 rupiah, tapi orang akan senang gitu. Karena biasanya kalau udah dapat hadiah seperti itu, biasanya orang akan mengejar, walaupun hadiahnya kita katakan murah. Itu apalagi untuk anak-anak. Nanti kalau jajan 2.000, nanti dapat 1 ya bonusnya. Nah, itu anak-anak pasti senang banget gitu. Jadi sebisa mungkin tariklah peminat datang ke warung kita dengan berbagai macam hal gitu. Tapi yang bisa menguntungkan dan tidak merugikan yang namanya konsumen. Gitu. Jadi itu udah strategi yang saya lakukan di warung saya. Jadi semoga bermanfaat dengan sharing-sharing yang saya sampaikan. Dan buat saudara-saudara, teman-teman semua yang saat ini berjuang supaya modal usahanya besar. Ya, itu adalah strategi yang saya lakukan dan sangat-sangat berhasil dan sangat-sangat sukses. Hingga sekarang usaha saya sudah mulai sedikit lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya saya modalnya minim, saya sekarang sudah bisa menambah modal sedikit untuk warung saya. Jadi semoga strategi yang saya lakukan, yang saya alami itu juga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara semua, untuk meningkatkan penjualan di warung kecil. Jadi walaupun warung kita kecil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena metode-metode penjualan yang kita lakukan itu sangat-sangat membantu lah. Karena kita juga banyak sharing, kita banyak membaca dan melihat, itu mempengaruhi usaha kita. Karena usaha itu tidak ada yang langsung besar. Tapi usaha itu adalah dari kecil sampai membesar. Mungkin sekarang warung kita masih warung kecil, tapi kita nggak tahu ke depannya. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa semoga usaha warung kita semakin besar. Begitu juga dengan teman-teman semua, saudara-saudara semua yang membaca video ini, semoga warungnya juga makin berkembang. Yang sudah berkembang makin berkembang lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat.